Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasurbamuslim.com. Kali ini saya mau memenuhi janji saya untuk memperlihatkan isi dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang terbaru ini, khususnya di daftar isinya ya. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini ditulis oleh Ustadz Irwandi Tarmizi MA. Beliau merupakan salah satu pakar fikih muamalat kontemporer, dan buku yang terbaru ini sudah banyak revisi dan banyak tambahan pembahasan ya. Dan ini yang terbaru hardcover, jumlah halamannya ada 650 halaman ditambah yang Romawi hampir 700 halaman ya, 650 halaman lebih. Ini langsung saja kita lihat daftar isinya. Di sini sebelumnya ada tulisan menarik ya. Muhammad bin Al-Hasan, murid terdekat Imam Abu Hanifah, diminta untuk menulis buku tentang zuhud. Beliau berkata, "Aku telah menulis buku tentang muamalat." Jawaban Muhammad bin Al-Hasan ini sangat tepat karena sang zuhud adalah orang yang menghindari syubhat dan makruh dalam perniagaan dan muamalat. Ini ya, quote dari Dr. Ibrahim Ad-Duwaisy. Jadi, kalau kita mau zuhud, ya salah satunya harus mengerti tentang muamalat ini ya. Ini langsung kita lihat daftar isi. Nah, ini kemungkinan daftar isi ini saya buatkan dalam 2 atau mungkin 3 video ya, karena ini cukup banyak daftar isinya. Ini saya perlihatkan sebentar. Nah ini kan, nah ini udah banyak ya, jadi kemungkinan kalau dibuatkan satu video terlalu panjang. Ini langsung saja. Yang pertama ada prakata penulis, yang tadi ya, kata pengantar dan lain-lain. Kemudian ada daftar isi, bab pertama, pendahuluan. Dimulai dengan definisi tentang harta haram, seperti apa harta haram itu, apa yang dimaksud dengan harta haram. Kemudian urgensi memahami harta haram. Kemudian dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Kemudian dituliskan juga apa solusinya ya. Di bab kedua dijelaskan tentang harta haram hasil kezoliman. Yang pertama, definisi tentang zolim itu apa? Zolim dalam muamalat. Kemudian kezoliman terhadap hak-hak Allah. Harta haram, zakat yang tidak ditunaikan, zolim terhadap Allah ya. Kemudian cara membersihkan harta haram ini bagaimana? Dijelaskan di sini. Kemudian pengelolaan harta zakat. Di poin keduanya, 2.2.2, kezoliman terhadap orang tertentu, seperti jual beli barang terpaksa. Kemudian, haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli. Kemudian, haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual sedang terdesak atau butuh uang. Di sini nanti dijelaskan. Kemudian, jual beli terpaksa yang dibolehkan. Kemudian akad iz'an. Selanjutnya dibahas tentang harta haram hasil penjualan najis. Apakah sah akad jual beli najis? Kemudian menjual najis seharga biaya pengolahan. Kemudian bentuk-bentuk najis yang haram diperjualbelikan. Kemudian kotoran manusia atau tinja. Kemudian ikan yang diberi pakan tinja atau yang hidup di air yang tercemar najis, dijelaskan ya. Kemudian cara membersihkan hewan jalalah, kemudian menjual pupuk kandang, kemudian bangkai, kemudian yang termasuk bangkai apa saja, kemudian hewan yang mati tanpa diputuskan urat saluran pernafasan dan urat saluran makanan, kemudian hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah, kemudian hewan yang disembelih oleh non-muslim, kemudian penjagalan hewan dengan cara modern, penjagalan ayam, tinjauan syar'i tentang penyembelihan ayam menggunakan alat modern,
kemudian penjagalan kambing dan sapi dengan cara modern, tinjauan syar'i tentang cara penyembelihan dengan dibius terlebih dahulu. Kemudian anggota tubuh hewan yang dipotong saat hewan masih hidup. Dijelaskan juga tentang hukum jual beli organ tubuh manusia. Kemudian yang tidak termasuk bangkai najis apa saja. Kemudian kulit hewan, dagingnya tidak halal dimakan. Kemudian hukum jual beli bangkai, jual beli makanan olahan yang telah dicampur bangkai dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Kemudian darah. Kemudian hukum jual beli darah.